Saya akan memulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para peserta dan narasumber dari kelas menulis cerita anak yang sudah di angkatan 8 bersama narasumber Mas Ali Muakhir. Beliau adalah penulis buku anak yang sudah lebih dari 333 judul buku yang diterbitkan. Pada yang kami hormati dari Ownership Publishing Mas Indra Devandra beserta seluruh tim si Publishing, dan yang kami hormati narasumber malam hari ini Mas Ali Muakhir, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta kelas menulis cerita anak yang di angkatan ke-8 bersama si Publishing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator kelas malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari si Publishing, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ownership Publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Mas Ali Muakhir, narasumber kita yang sudah angkatan 8 ya, cerita anak. Malam ini temanya menarik sekali, dongeng tentang kue kesukaanku. Ya, jadi menyambut Lebaran juga ada. Kue-kue sudah banyak di minimarket. Yang kami hormati Mbak Dian Ayu dan juga seluruh tim si Publishing. Yang kami hormati dari para peserta yang sudah hadir. Di komunitas WA itu sudah ada 1.286 peserta ya, tetapi yang masuk Zoom baru 140. Biasanya banyak yang senang lewat YouTube ya, tapi nggak apa-apa. Dan kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan, semoga nanti lolos kurasi. Nanti info-info lengkap akan di-share di komunitas. Mungkin itu aja Mbak Jian karena waktu sudah malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Indra. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian narasumber, yang sebelumnya mohon izin saya untuk membacakan profil narasumber kita malam hari ini secara singkat. Baik, mohon izin untuk share screen. Ya. Pemateri hari ini adalah Mas Ali Muakhir. Beliau penulis cerita anak sekaligus konsultan penerbitan yang juga aktif sebagai mentor di bidang kepenulisan, mengelola kelas menulis, dan menjadi juri di berbagai lomba kepenulisan sekaligus konsultan penerbitan, dan mensiarkan literasi bacaan anak melalui forum penulis bacaan anak Taberland yang memiliki member kurang lebih 21.000 yang terdiri atas penulis, ilustrator, editor, desainer, layouter, pendidik pemerhati, dan pegiat literasi bacaan anak lainnya. Berikut pengalaman kerja Mas Ali, ada sebagai manajer buku anak, manajer produk multimedia, direktur penerbit Al-Tahri, dan saat ini konsultan penerbitan sampai sekarang. Berikut pengalaman beliau sebagai konsultan penerbit, saya akan bacakan salah satu di antaranya. Penerbit Bumi Aksara mendevelop 10 judul serial kisah Asbabun Nuzul mulai dari konsep naskah, konsep ilustrasi, mengkurasi ilustrasi, desain, dan layout hingga siap cetak. Dan beliau juga sudah sering menjadi juri sejak tahun 2003 di berbagai lomba, baik yang diadakan perusahaan swasta maupun BUMN.
Kemudian untuk penghargaannya sudah tidak diragukan lagi. Saya akan membacakan satu di antaranya. Pastinya sudah ada yang terbaru ya. Di tahun 2019 dan 2020 terpilih sebagai penulis bahan bacaan literasi GLN Kemendikbud. Untuk penghargaan di dunia kepenulisan juga seabrek banyak. Salah satu di antaranya pemenang satu Digital Content Competition BI kategori komik. Kemudian penghargaan di dunia content writer juga tidak diragukan lagi. Saya akan bacakan satu di antaranya. Di 2021, juara satu kompetisi menulis berani wujudkan mimpi BRI X HIPMI. Berikut portofolio beliau membuat skrip video, buku anak, berbagai macam picture book ya. Kemudian ada paket digibook, novel anak, buku remaja. Salah satunya ini terkenal banget ya, Nomik Si Olin ya, series Nomik Si Olin. Ada yang selalu di hati, berdebar-debar, aduh pusing, pilihan terakhir dan kekasih sepenggalah. Berikut, oke, untuk tadi sekelas profil dari narasumber kita malam hari ini, saya akan memanggil kepada Mas Ali Muakhir. Kami silakan. Selamat malam Mas Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dian. Kita ketemu Nah, lagi di Si Publishing. Mas Indra apa kabar juga? Teman-teman juga apa kabar? Maaf saya pakai background kok jadi hilang ya. Jadi iya, hologram. nggak kelihatan tadi. Ya udah nggak apa gini aja Mbak Dian ya. Senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman dan tidak terasa sudah angkatan ke-8 ya. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan bisa lanjut ke angkatan 9, 10 dan seterusnya gitu, teman-teman. Dan seperti tadi Mas Indra spill sedikit ya, kalau malam ini kita akan belajar nulis cerita anak, dongeng tentang kue kesukaanku. Jadi, karena sebulan lagi mau lebaran kan ya. Jadi kita ngomongin tentang dongeng kesukaanku. Sebentar saya izin share screen ya Mbak Dian ya. Jadi eh, malam hari ini teman-teman materi saya penuh dengan kue-kue enak. Yang belum makan silakan makan dulu atau mau sambil makan juga boleh nggak apa-apa gitu ya. Tuh di awal aja sudah muncul tuh cake yang sangat menggiurkan gitu teman-teman ya. Kenapa kemudian saya memilih tema kue kesukaanku? Karena salah satu salah satu tema cerita anak yang paling disukai salah satunya adalah tentang kue. Jadi teman-teman kalau nulis cerita anak tentang kue pasti anak-anak suka gitu. Dan tidak hanya di Indonesia gitu kan, di Jepang, dimanapun gitu. Zaman saya masih sering baca komik, salah satu pilihannya adalah komik tentang kue atau cooking gitu kan. Chef ya. Jadi yang tokohnya eh, tukang masak gitu gitulah teman-teman. Dan hari ini saya balik lagi nih Mbak Dia nih kasih dasar nih. Soalnya kalau saya kasih yang agak expert takutnya nanti kemana-mana gitu. Ya. Oh, Mbak Dian ya. Hari ini saya akan ngobrol banyak tentang penulis dongeng kue kesukaanku. Bulan lalu juga tentang dongeng. Nah, bulan lalu masih ada teman-teman yang nulis bukan dongeng Mbak Dian. Jadi teman-teman harap harap ini ya, harap melihat materinya gitu. Apa sih dongeng gitu kan? Baik, tadi udah diperkenalkan sama Mbak Dian ya tentang saya. Jargonnya menulislah selagi menulis tidak dilarang. Kan sekarang lagi musim arang melarang ya Mbak Dian ya. Sebelum dilarang, mari kita menulis. Baik. Nah, kita mulai ke materi pertama teman-teman ya, tentang mengenal dongeng. Nah, saya pakainya PDF nih biar biar lancar soalnya di sini lagi hujan. Jadi tadi lari-lari Mbak Dian ke masjid. Eh, kita kenalan teman-teman ya. Apa itu dongeng? Jadi dongeng menurut KBBI adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Itu teman-teman ya. Dari awal pun sudah jelas
cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Kemudian dongeng menurut Nurgiantoro adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Kuncinya itu, ya. Dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Kenapa kemudian ditulis? Karena supaya nanti dalam tulisan itu, eee, kan dalam dunia fiksi ada logis ya, ada kelogisan, ada cerita itu harus logis, tapi dalam cerita gitu teman-teman. Nggak selalu logis dalam cerita itu logis dalam dunia nyata ya teman-teman ya. Oke, saya teruskan ya teman-teman. Dongeng menurut Agus Trianto adalah cerita fantasi sederhana yang tidak benar-benar terjadi dan berfungsi untuk menyampaikan suatu ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Walaupun teman-teman menulis berdasarkan inspirasi dari anak kita misalnya, atau dari binatang peliharaan kita, atau dari lingkungan kita, nggak masalah, itu kan inspirasi kan. Nah, sekarang bagaimana inspirasi tersebut kemudian dijadikan sebuah tulisan berbentuk dongeng. Jadi teman-teman tidak perlu ragu-ragu kalau mau cari ide dengan mengekspor dunia sekeliling kita ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya kesimpulannya adalah dongeng adalah karya sastra yang kaya akan makna dan nilai luhur meskipun bersifat fiksi. Dongeng memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Ya, ini luar biasa banget ya dongeng ya. Dan saya juga merasa dibentuk oleh dongeng, teman-teman. Dongeng akan terus hidup dan berkembang sepanjang masa karena dongeng bagian tak terpisahkan dari budaya manusia. Artinya teman-teman, ketika teman-teman sekarang ikut kelas ini dan ikut nulis dongeng, bisa jadi akan dibaca terus-terusan oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita gitu. Entah 10 tahun yang ke depan, entah 20 tahun ke depan, syukur-syukur 100 tahun ke depan gitu. Seperti inilah ajaibnya dongeng, teman-teman. Oke, berikutnya ciri-ciri dongeng. Teman-teman yang sudah sering kali ikut kelas saya jangan bosan ya. Jangan bosan. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama adalah ya, dongeng mengandung unsur hayalan. Nah, nih teman-teman, dongeng mengandung unsur hayalan. Jadi melibatkan makhluk gaib, peristiwa ajaib, tempat fantastis hingga membangkitkan imajinasi. Nah, jadi terus kalau misalnya ceritanya keseharian anak-anak gimana, Mas? Ya, itu bisa digunakan sebagai inspirasi. Kita bisa kemudian yang kita temukan dalam dunia dunia nyata bisa menjadi sebuah dongeng dengan misalnya nih, tokohnya diganti, mungkin barang-barang di sekeliling kita, apa namanya, entah itu pulpen, laptop, dan sebagainya gitu kan, atau peristiwanya peristiwanya itu terjadi di dunia yang kita bentuk gitu, di dunia imajinasi, bukan di dunia nyata. Kalaupun dunia nyata, buat dunia nyata itu menjadi ajaib, menjadi fantastis, sehingga anak-anak yang baca, imajinasinya itu akan berkembang gitu teman-teman. Yang kedua, tokohnya memiliki karakter yang sederhana, baik atau jahat. Ini penting teman-teman ya, karena dalam dunia anak-anak memang mereka belum bisa melihat yang abu-abu. Jadi mereka akan melihat ya baik, buruk, baik, jahat, hitam, putih, gitulah kira teman-teman. Mereka seringkali mewakili sifat-sifat manusia yang universal. Jadi berikutnya adalah, nah, alur cerita mudah diikuti dan memiliki struktur yang jelas.
ada konflik yang harus diatasi oleh tokoh utama. Nah, mengenai alur ini teman-teman, buat teman-teman yang suka film-film Disney, film-film eh, yang sangat jelas Disney lah ya. Kalau teman-teman perhatikan kan sangat jelas tuh alurnya tuh. Mulai dari tokohnya awalnya senang-senang gitu ya, senang-senang. Kemudian mulai masuk konflik satu nih, konflik satu. Setelah itu konflik satu diselesaikan, muncul konflik berikutnya, diselesaikan lagi, ada rintangan, diselesaikan, dan biasanya tiga kali konflik, tiga kali rintangan, tiga kali penyelesaian, dan penyelesaian terakhir adalah penyelesaian yang boom gitu, yang paling utama gitu. Silakan teman-teman berimajinasi dengan film-film Disney misalnya yang pernah dilihat teman-teman. Itu pakemnya jelas, alurnya sangat jelas gitu, kebaca sama kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengandung pesan moral yang jelas. Pesan bisa berupa nilai-nilai kebaikan, keadilan, atau kebenaran. Kemudian ciri berikutnya adalah, nah, bahasa yang digunakan dalam dongeng cenderung sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk anak-anak. Jadi teman-teman kalau nulis dongeng itu jangan pakai majemuk bertingkat-tingkat gitu. Cukup cukup dengan mungkin kalimat tunggal dengan majemuk satu atau dua gitu kan, jangan bertingkat-tingkat, jangan berbuai-buai kayak seperti itu. Sederhana saja. Kemudian dongeng seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan adat istiadat suatu masyarakat. Ini penting teman-teman ya, karena lokalitas di Indonesia sangat kaya teman-teman. Sangat kaya banget. Nanti contohnya juga, meskipun saya contohnya tokonya kue, tapi itu budayanya kerasa gitu. Oke, setelah ciri-ciri, kemudian jenis-jenis. Ini penting teman-teman. Saya perlu memunculkan ini karena memang masih banyak juga ternyata teman-teman yang belum bisa membedakan jenis-jenis dongeng gitu. Saya membedakan, saya memberikan jenis-jenis dongeng itu cuma ada dua teman-teman. Membagi jenis dongeng dilihat dari waktu kemunculannya. Dongeng klasik dan dongeng modern. Karena memang ini yang saat ini pun masih terus diulik ya teman-teman ya. Dongeng klasik adalah dongeng yang telah muncul sejak zaman dahulu dan diwariskan turun-temurun lewat tradisi lisan. Dan biasanya kalau kita baca ceritanya nanti ada inisial NN, no name gitu kan. Jadi tidak ada yang menulis gitu teman-teman. Nah itu kita bisa tuh tulis ulang tuh. Tulis ulang bukan berarti nyontek ya teman-teman ya. Kalau nggak salah kemarin ada Mbak Dian yang eh, menjiplak lagi, plagiat. Saya sampai wanti-wanti, ini Mas Indra harus dicek lagi gitu. Kemudian dongeng modern, dongeng yang sengaja ditulis untuk bercerita agar dibaca oleh orang lain. Nah ini biasanya nih dongeng modern yang dimuat di media massa, entah itu majalah anak-anak ataupun lembar anak-anak di koran teman-teman. Jadi teman-teman boleh menuliskan dongeng versi teman-teman. Termasuk kalau misalnya dongeng klasik, dongeng yang bersumber dari klasik kemudian ditulis ulang sebagai inspirasi atau sebagai background, nggak masalah juga. Jadi kemudian jadi dongeng modern. Karena kan banyak banget ya kalau di luar negeri dongeng-dongeng mereka itu supaya dikenal oleh anak-anak sekarang ya ditulis ulang dengan cara modern gitu. Sehingga anak sekarang pun relate gitu kan. Nggak ada jarak gitu. Kemudian saya jelaskan.
Dongeng klasik adalah dongeng yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun tanpa mengetahui siapa penciptanya. Dan biasanya ini dibagi ada 6 ini teman-teman kategorinya ya. Pertama fabel. Sebetulnya 11-12 sama modern sih. Cuma kalau yang ini betul-betul memang sangat banyak sebetulnya. Cuma saya ngambil 6 aja. Pertama fabel. Contohnya si Kancil. Walaupun si Kancil yang ada sekarang yang pernah kita baca itu kan pesannya itu bukan pesan baik ya, tapi pesan buruk ya. Bukan cerdik tapi licik gitu teman-teman. Ini saya memberikan contoh si Kancil supaya teman-teman nyambung aja. Mudah mudah nyambung gitu maksud saya. Kemudian parabel ya. Tokohnya manusia, hewan dan benda. Nah, eh, bedanya fabel dengan parabel, teman-teman. Kalau fabel itu tokohnya binatang yang bisa bicara, kalau parabel itu bisa gabungan antara manusia, hewan, dan benda, atau benda saja misalnya. Benda misalnya pensil, misalnya mobil ambulan, contoh ya. Ketika ditulis dan dia bisa berbicara seperti manusia, maka itu disebut parabel, bukan fabel ya teman-teman ya. Jadi bedanya fabel dengan parabel tuh seperti itu. Kemudian dongeng jenaka. Kalau di Bandung ada Sikabayan. Dan setiap daerah selalu ada tokoh jenakanya gitu. Kalau teman-teman mau melihat, mungkin yang di Jawa Timur punya tokoh eh, kabayanya gitu. Mungkin namanya siapa gitu. Di Jawa Tengah juga punya, di Sumatera juga mungkin ada gitu. Kemudian legenda, contohnya Situ Bagendit kalau di Bandung, kalau Jawa Barat ya. Kemudian mitos yang berhubungan dengan kepercayaan. Ya. Kemudian sage yang berhubungan dengan sejarah. Kalau sage ini yang sangat populer adalah si Pitung ya contohnya ya. Si Pitung atau siapa lagi? Teman-teman bisa eksplorasi lagi gitu. Ini teman-teman eh, pembagian dongeng klasik. Kemudian pembagian dongeng modern, dongeng yang ditulis dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi teman-teman boleh loh nulis misalnya tentang flash disk, tentang komputer gitu, tentang laptop gitu kan, tentang mouse dan sebagainya gitu. Yang berbau teknologi juga nggak masalah gitu. Dongeng modern bisa berupa dongeng baru atau menulis ulang dari dongeng klasik. Penulis biasanya membagi dongeng modern berdasarkan tokoh dongeng. Lebih mudah diingat sih sebetulnya sih jenis-jenisnya ya. Ya, jadi ada realis. Realis itu tokohnya manusia ya teman-teman ya. Jadi walaupun dongeng, tokohnya manusia, kemudian dia dibuat settingnya itu mungkin di negeri antah barantah, atau mungkin terinspirasi dengan lokasi kita juga nggak masalah juga gitu. Kemudian tokoh binatang, ya, tokoh binatang, tokoh tumbuhan, tokoh benda mati. Nah, nanti saya kasih contoh tokoh benda mati teman-teman ya. Atau kalau di dongeng klasik disebutnya parabel. Oke. Nah, ini teman-teman struktur menulis dongeng. Ini kue apa ya? Enak banget kuenya. Berasa habis Jumatan. Oke. Struktur menulis dongeng saya persimpel menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya. Jadi ada 3 teman-teman. Saya bagi strukturnya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Pendahuluan, kalimat pembuka biasanya berupa kalimat umum yang menarik perhatian membaca dan mengantar ke cerita. Kemudian bisa juga dengan pengenalan tokoh. Perkenalan singkat tentang tokoh utama dan tokoh-tokoh pendukung lainnya.
Bisa juga tentang setting latar, menjelaskan waktu, tempat, dan suasana di mana cerita berlangsung. Kalau yang cerita-cerita yang dulu kan selalu gini ya, pada zaman dahulu kala, eh, pada zaman dahulu kala terjadi perang bubat. Nggak masalah teman-teman nulis tentang seperti itu, selagi memang ceritanya menarik teman-teman ya. Cuma kalau misalnya akan mengeksplorasi pun tidak masalah. Karena bagaimanapun juga dongeng harus berkembang ya. Dongeng harus berkembang. Jadi teman-teman bisa mencari angle yang tepat, angle yang menarik ketika kita akan membuat opening. Ketika kita akan membuat pendahuluan sebuah dongeng gitu. Jadi saya tidak akan melarang teman-teman pakai zaman dahulu kala atau sarupaning eta lah ya. Di suatu daerah yang apa tuh nggak masalah juga. Tapi sekali lagi, kalau bisa mengeksplorasi lagi akan lebih baik. Yang kedua, peristiwa. Biasanya mengandung 3 unsur ini, teman-teman. Pertama, mengandung konflik, permasalahan atau rintangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Yang berikutnya adalah klimaks, puncak dari cerita di mana konflik mencapai titik paling menegangkan. Ya. Dan ada resolusi, penyelesaian masalah atau konflik. Yang bagian ketiga adalah penutup. Amanat ya, pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang saya maksud pesan ini tidak harus selalu ada di akhir ya teman-teman ya, karena sejatinya dongeng yang bagus itu, dongeng yang baik itu dari awal sampai akhir itu adalah mengandung pesan. Baik dari si tokoh utamanya, baik dari settingnya, baik dari alurnya, baik dari cara menyelesaikan masalahnya gitu. Itu udah pesan sebetulnya teman-teman. Udah pesan gitu. Jadi bukan kemudian dongeng ini, pesan dari dongeng ini adalah supaya kita menjadi anak yang baik, nggak seperti itu gitu. Apalagi dengan kesimpulan gitu kan. Jadi rangkuman singkat dari cerita. Kalaupun kesimpulan itu tetap ya teman-teman ya, tetap bukan seperti tadi yang saya bilang gitu. Bukan tadi yang seperti bilang. Jadi tetap penutup berisi amanat dan kesimpulan. Oke, lanjut. Bagaimana menulis dongeng? Ini teman-teman ya. Dan ini sebetulnya kita sudah belajar dari kecil, dari SD. Nggak tahu SD sekarang ada nggak ya? Mudah-mudahan sih ada. Kalau saya dulu belajar nih, menulis dongeng. Nih teman-teman. Satu, tentukan tema. Nah, kali ini contohnya adalah temanya kue kesukaanku. Yang kedua, cari ide paling cemerlang. Nah, tadi saya bilang ya, karena ini kue dan saya ingin memasukkan unsur lokalitas, idenya seperti ini teman-teman idenya. Ada kue jahe yang malu karena merasa paling jelek di antara kue-kue yang lainnya. Hingga ia tidak malu lagi setelah banyak dipesan karena ternyata membuat badan sehat. Ini idenya teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuat ide itu sudah dalam bentuk sudah membayangkan ketika kita baca itu udah paling tidak membayangkan ceritanya gitu teman-teman. Nah, ada kue jahe, satu tokohnya ya, ada kue jahe malu. Masalahnya di malu. Kenapa? Karena merasa paling jelek. Dan ini kalau sudah terkait sama jelek, merasa paling jelek, merasa minder, ini udah masuk ke ranah gengsi teman-teman ya. Kepercayaan diri lah dan sebagainya. Itu kan pesan yang gede banget sebetulnya buat anak-anak. Pesan yang sangat penting banget buat anak-anak gitu. Ya, karena merasa paling jelek di antara kue-kue yang lainnya hingga, nah ini nih ininya nih resolusinya. Hingga ia tidak malu lagi setelah banyak dipesan
Kenapa? Karena ternyata kue jahe itu membuat badan sehat. Kan jelas ya teman-teman ya. Runtutannya jelas gitu teman-teman kalau bikin. Dan saya selalu mau nulis cerpen, mau nulis fiksi mini, apalagi novel, saya selalu menggunakan metode ini teman-teman. Supaya tidak mentok di jalan gitu, di tengah jalan gitu. Oke, berikutnya tentukan ini. Tentukan tokoh, setting, dan alur. Nah, di sini tokohnya adalah, saya bikin ada 3 ya. Ada kue jahe, putri salju, dan nastar. Kebayang teman-teman ya. Dari sini aja udah kebayang. Pantas saja gitu, kue jahe minder gitu. Karena duduk bareng putri salju, duduk bareng sama nastar gitu kan. Setting, sebuah toko kue di sudut kota kecil. Nah, ini alurnya nih teman-teman. Udah kebayang. Kue jahe ngumpet di pojok meja, atau mungkin di lemari atau apapun lah ya. Karena malu, penampilannya biasa saja. Dicari penjual kue hingga ketemu. Kue jahe laku terjual. Kue jahe tidak malu lagi. Kan jelas settingnya tuh. Alurnya jelas kan? Dari A sampai Z gitu. Dari mulai pengenalan tokoh, muncul konflik, penyelesaian, dan resolusi. Nah, setelah itu buat ringkasan cerita. Ringkasan cerita utuh teman-teman ya, bukan blurb, bukan yang ada di belakang cover. Ada sebungkus kue jahe ngumpet di pojok meja atau di lemari, bebas lah ya. Mereka ngumpet karena malu. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung jelek. Maaf tipe teman-teman ya, belum diedit. Mereka dicari-cari penjual karena mau dipajang di depan meja. Mereka banyak dicari pembeli karena membuat badan pembeli sehat. Sejak tahu manfaatnya, kue jahe tidak malu lagi. Bahkan sekarang bahagia. Loh, kebayangkan teman-teman ya, ketika kita baca ringkasan cerita pun udah kebayang ceritanya gitu. Udah kebayang. Dan kalau editor atau redaktur baca ini, dia langsung ketika ketika baca ini akan langsung, kalau menarik pasti akan diambil. Kalau nggak menarik ya udah nggak akan baca ceritanya gitu. Tapi kalau dari ringkasan cerita itu sangat-sangat jelas, redaktur pasti akan minimal akan baca ceritanya gitu. Akan baca hasil tulisan kita gitu. Tidak sekadar kemudian tidak sekadar baca ringkasan kemudian dibuang gitu, kemudian nggak baca gitu, nggak diteruskan bacanya gitu. Nah, ini teman-teman yang tidak kalah penting buat saya ya, tentukan opening. Dalam cerita ini, opening saya begini teman-teman. Geser ke belakang, ujar salah satu kue jahe pada teman-temannya yang ada dalam bungkusan yang sama. Kebayang teman-teman ya, jadi dibungkusan gitu. Mungkin bungkusannya pakai plastik, mungkin pakai toples, mungkin pakai apa, itu nanti urusannya lain ya ketika sudah jadi cerita. Setelah itu tentukan ending. Ini kenapa kepotong ya? Endingnya, aku senang karena buat pembeli sehat. Ujar salah satu kue jahe pada teman-temannya dengan senang. Selain bisa membuat sehat, tampilannya kini lebih terlihat cantik setelah dikasih topping pembuatnya. Tuh contohnya tuh jadinya kayak gitu gitu. Setelah dikasih topping jadi kue jahenya dibentuk menjadi orang-orangan, kemudian dikasih topping-topping gitu gitu kan. Ingin menunjukkan bahwa eh, ketika kita mengharapkan sesuatu dan ternyata hasilnya lebih dari yang kita inginkan, kan bahagianya jadi bertambah kan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Lihat ya kue jahenya ya di sebelah tulisan saya itu kue jahe teman-teman. Jadi nggak pengen makan ya karena lucu-lucu gitu. Iya teman-teman.
tahapan menulis dongeng. Berikutnya adalah lakukan editing mandiri. Saya tidak menjelaskan editing mandiri di sini ini teman-teman ya, karena khawatir makin panjang gitu. Saya menjelaskan ini di salah satu kelas saya, Mbak Dian. Mungkin nanti juga Mas Indra akan informasikan ya. Saya punya kelas daring namanya, kelas daring menulis dongeng, Mbak Dian. Dan alhamdulillah sekarang juga ada teman-teman di sini mungkin ada juga yang sudah ikut. Setelah itu kirim ke penerbit atau ke media. Kalau di sini kirim ke si publishing. Siapa tahu nanti ceritanya menarik dan diterbitkan. Lumayan kan? Menjadi portofolio kita. Gitu teman-teman. Dan bagian akhir yang saya tidak akan bosan untuk menjelaskannya adalah keempat hal ini teman-teman. Ketika kita menulis cerita anak, termasuk dongeng, yang pertama adalah tidak boleh menyinggung sara, suku, ras, agama, dan golongan. Yang kedua, tidak mengandung unsur kekerasan. Yang ketiga, tidak boleh memunculkan hal-hal yang terkait dengan rokok, minuman beralkohol, dan obat-obat terlarang. Juga yang terakhir, tidak mengandung unsur pornografi. Ini hal yang tidak boleh ketika kita akan menulis cerita anak. Kecuali begini teman-teman ya, kecuali kita memang menulis untuk edukasi tentang rokok misalnya, itu beda lagi. Dan tentu juga tidak sangat vulgar gitu kan. Pasti ada cara karena banyak penulis dongeng, banyak penulis cerita anak yang kemudian akan edukasi tentang rokok, akan edukasi minuman beralkohol, akan mengedukasi obat-obatan terlarang itu dengan cara mereka gitu, dengan cara yang lebih smooth, dengan cara yang lebih menarik gitu, tidak serta-merta memunculkan rokoknya atau minuman alkoholnya gitu, dan tidak mengandung unsur kekerasan. Ini penting teman-teman sekarang, karena sekarang mudah banget ya anak-anak tersulut emosinya ya. Salah dikit aja main gaplok gitu kan. Bahkan tadi kalau nggak salah saya iseng-iseng scroll Instagram di daerah Bandung, ada seorang anak dipukuli oleh 3 orang gitu. Untung udah ketangkep dia. Kenapa ya? Ini karena memang mungkin konsumsi dia adalah hanya video yang mengandung kekerasan. Tidak kemudian baca dongeng kita gitu yang mengandung unsur kasih sayang. Nah, jika tahapan menulis dongeng yang sudah dipaparkan dipraktikkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan jadi penulis dongeng yang hebat. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Dian. Terima kasih. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali untuk materinya malam hari ini. Kita dibuat kemecer Lapar. bahasa Jawa ya. Melihat kue-kue yang cantik dan menggiurkan ini. Hari ini, iya, betul sekali tadi ya sekilas dibahas ya sama Mas Ali soal kenapa sih anak-anak zaman sekarang tuh sangat sensitif gitu ya. Itu jadi pembahasan juga bagi saya. Kemarin sempat ada isu bullying juga di sekolah anak dan saya harus mengurus semua karena anak saya salah satu korban gitu. Jadi Aduh. kami visum, kami melakukan segala sesuatu serangkaian gitu. Dan endingnya saya tanya sama gurunya, kenapa sih anak-anak di usia ini, di usia remaja, itu luar biasa sensitif, baru kesenggol atau kedorong, itu emosinya sangat terpacu. Apakah karena memang stres atau gimana gitu ya di usia-usia segitu, itu kemarin jadi pembahasan sih. Tapi memang ini bagi teman-teman nih harus banyak menulis dongeng-dongeng berkualitas supaya bisa menjadi bacaan bergizi untuk Iya, anak-anak zaman sekarang yang udah banyak yang scroll-scroll ya, gitu ya Mas Ali ya. iya betul. Oke, sudah ada yang raise hand? Ada yang mana dulu nih? Malina Nurdiana, silakan. Kita langsung tanya jawab ya Mas Ali ya. Oke, siap.
Kang Ali. Ketemu lagi Iya, sama mau Kak nanya Dilna. lagi. Kang Ali, Kak, saya Kalina tertarik nggak bosen sama kan? Kalina nggak bosen kan enggak. belajar sama saya nggak? Soalnya dapat ilmu baru juga tadi. Alhamdulillah. Monggo. Terus itu Kang Ali, saya tertarik sama retelling dongeng klasik ya, nulis ulang gitu kan. Saya menemukan banyak buku anak yang muat dongeng klasik yang ditulis ulang dan alurnya itu plek ketiplek gitu loh Kang Ali. Nah, saya itu penasaran, kalau nulis kayak gitu, seharusnya poin yang ditonjolkan itu apa gitu Kang Ali, biar kayak ada pembaruan walaupun pakai alur yang sama gitu. Terus ini agak teknis ya Kang Ali, nanti kan insya Allah ini mau dikurasi sama si publishing. Itu kalau dongengnya itu buat sasaran pembaca berapa tahun dan maksimal itu katanya berapa gitu. Oke. Itu saja? Ya, dua. Oke, siap. Kira ada lagi. Mbak Dian langsung, Mbak Dian. Ya, silakan langsung Mas Ali. Oke, siap, Mbak Dian. Kak Lina mudah-mudahan balik lagi ya, nggak bosen sama saya ya, belajar terus ya. Pertama, tentang bagaimana sih kita menulis ulang dongeng klasik, apa yang boleh ditonjolkan. Kalau kalau saya acuannya ini, Kak Lina, acuannya adalah bagaimana ketika kita akan menulis cerita rakyat. Kan dalam cerita rakyat kita itu kan hampir 90% bukan buat anak-anak kayaknya gitu kan. Hampir semuanya buat umum gitu. Nah, dari sekian plot cerita rakyat, itu pasti ada plot yang memang cocok buat anak-anak. Contohnya apa ya? Saya kalau nyontohin yang paling mudah, yang memang banyak plotnya itu terjadinya Danau Toba misalnya. Teman-teman ya, contoh ya. Jadi ketika teman-teman mau nuliskan ulang cerita rakyat atau dongeng dan cerita Danau Toba itu kan dongeng banget sebetulnya. Kan gini ya, ketika kita membaca dongeng terjadinya Danau Toba, kan begini urutannya ya. Pertama ada seorang nelayan yang sangat baik, ya, sangat baik, pekerja keras. Suatu kali dia menemukan ikan, ya, menemukan ikan dan ikan tersebut kemudian dia pelihara ikan yang bersisik emas kalau nggak salah ya. Setelah itu ikan itu ditaruh di kendi atau apalah ya, dipelihara. Setelah dipelihara, sejak si nelayan itu memelihara ikan itu, setiap pulang dari nelayan di meja makannya itu sudah terhidang berbagai macam makanan. Tuh plot berikutnya ya. Ketiga, plot keempat, penasaran dong si nelayan, siapa yang masak gitu kan. Setelah diintip ternyata ada seorang yang cantik jelita dan ternyata itu adalah jelmaan dari ikan. Tuh dongeng banget kan, dari ikan sampai kemudian dia menikah. Plot berikutnya nih, menikah, kemudian punya anak namanya Samosir gitu kan. Dan di Samosir ini suka makan. Sampai kemudian ketika suatu kali dia disuruh membawa bekal makanan ayahnya, di jalan dia habiskan makanan itu. Setelah dihabiskan, marah kan ibunya kan. Setelah marah kemudian dipukul atau apalah ya. Sampai kemudian terjadilah hujan yang sangat gede, sangat deras, sampai kemudian menggenangi wilayah di sana, di Medan, dan terjadilah Danau Toba dan Pulau Samosir. Itu kan dari serangkaian plot itu kan ada beberapa yang bisa buat anak-anak kan. Contoh misalnya apa? Samosir, dia suka makan, gitu kan? Nah kita bisa ambil tuh plot itu gitu kan. Karena dia suka makan, maka dia sehat misalnya. Tapi tidak melupakan kemudian akar dari dongeng itu gitu. Dan banyak sekali sebetulnya.
kegigihan si nelayan itu bisa dieksplorasi. Jadi ceritanya nanti mungkin cukup dengan karena nelayan itu pekerja keras, makanya kemudian dia mendapatkan ganjaran, mendapat hadiah ya dari si ikan mas itu dengan memberikan makanan-makanan. Cukup sampai itu aja gitu. Eh, jadi ambil plot yang memang cocok dengan anak-anak. Jadi bukan semuanya gitu. Itu ya Kalina ya, mudah-mudahan kejawab. Atau kita mencoba melogikakan dongeng klasik kita. Ini juga jadi contoh juga ya. Jadi kayak misalnya nih, saya pernah nulis tentang Purbasari dan Purbararang. Purbasari cerita apa sih? Lutung Kasarung ya, Lutung Kasarung. Kan Lutung Kasarung itu kan ceritanya begini, ada sebuah kerajaan, ayahnya itu akan meninggal, kemudian memberikan kerajaannya kepada Purbasari adiknya, dan Purbararang tidak ikhlas gitu kan, nggak mau, harusnya saya yang jadi pewaris raja gitu kan, sampai kemudian si Purba dalam dalam literasi yang saya baca, Purbararang kemudian mengguna-guna lah, memanggil dukun lah, macam-macam lah, sehingga Purbasari itu kena sakit kulit gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Tidak seperti itu. Yang saya lakukan adalah si Purbararang minta koki istana untuk masak ikan yang membuat alergi Purbasari itu kambuh gitu. Itu kira-kira Kak Lina. Mudah-mudahan kejawab ya. Kemudian yang kedua untuk dongeng disip, usianya 4 tahun ke atas. Kelas 4 ke atas. Mungkin nanti detailnya di-share di grup kayaknya Kak Lina. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kang Ali boleh nanya itu yang contoh dari penggalan dongeng tuh ada nggak ya Kang Ali? Soalnya saya tuh bacanya tuh yang whole gitu loh, Kang plek plek. Kayak yang contoh di bonus kelasnya Kang Ali itu baru saja baca yang dongeng dikutuk jadi kera itu loh. Oh, oke. Kayak Ada sebetulnya yang saya tulis itu cuma nggak tahu masih terbit apa enggak gitu. Harus cari lagi kali ya, nanti saya coba cari ya. Oke, makasih Kang Ali. Sama-sama. Oke, semoga sudah terjawab ya, Kalina. Kita ke penanya berikutnya, ada Kak Rizky dari Aceh. Silakan. Silakan, sudah saya unmute. Bisa di-unmute. Belum tersambung ya. Mungkin bisa dicoba di-unmute lagi ya, Mas Rizky ya. Kita ke penanya berikutnya, ada Ibu guru TK nih. Ada Ibu Lina. Silakan. Halo, selamat malam Mbak Lina. Dari mana? Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuningan, Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya salam kenal. Mungkin di room ini kali pertama saya mengikuti pelatihan dongeng dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya. Langsung saja, saya mengajar di TK dan sudah terbiasa menulis dongeng gitu, Bu. Kak, dongeng-dongeng yang saya buat memang belum pernah mengikuti secara runtuyan
cara menulisnya dan lain-lain saya amatiran, lihat dari Google dan lihat dari, eee, pokoknya dari sosmed aja gitu. Belum pernah nih, pelatihan seperti ini, pasti banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengenai dongeng klasik dan dongeng modern ini salah satu yang menarik bagi saya, Kang, karena, yang biasa saya tulis itu untuk anak-anak TK itu saya tertarik ke, tokoh-tokoh zaman dahulu, tapi saya membuat ceritanya cerita ngarang di dipadukan dengan cerita zaman sekarang. Nah, apakah itu kategorinya masih dongeng klasik atau, dongeng modern bisa tokoh-tokohnya diganti oleh, tokoh zaman dahulu. Misalnya yang sudah pernah saya tulis itu Nini Anteh, karena terus terang saya, sosok Nini Anteh ini sangat tertarik untuk saya kenalkan kepada, anak-anak gitu. Karena kan, Nini Anteh ini budaya gitu ya, apalagi budaya Sunda memang, eee, tidak begitu jadi tidak awam lah, pengenalan Nini Anteh, bulan, naga, dan lain sebagainya itu. Jadi saya sering sekali menulis tentang, Nini Anteh, kisahnya, atau sedikit-sedikit agak, dicampur adukan dengan, dunia modern gitu. Apakah itu bisa dikategorikan masih ke dalam kategori dongeng klasik atau dongeng modern yang disadur atau apa sih namanya, eee, jadi ke modern gitu. Apakah bisa atau jangan sampai, misalkan, "Jangan, itu nggak bisa." Karena, Nini Ante itu sudah ada ceritanya di zaman dulu, jadi jangan dirubah-rubah, atau boleh saya, mencantumkan tokoh-tokoh zaman dulu dipadukan dengan kisah-kisah modern supaya anak-anak bisa mengerti dan paham apa isi dari cerita ini. Terima kasih, mungkin itu Kang yang ingin saya Oke. tanyakan. Ya, terima kasih Bu Guru. Jawabannya boleh Bu Guru ya. Itu termasuk termasuk dongeng modern. Dan saya sangat apresiasi ya kalau teman-teman guru yang ingin mengenalkan tokoh-tokoh kisah klasik, tokoh-tokoh cerita rakyat ke anak-anak supaya anak-anak tahu, itu nggak masalah. Justru malah bagus kan. Nanti kan gini, kalau anak-anak sudah tahu tokohnya namanya Nini Ante, semakin lama dia nanti seiring dengan tumbuhnya dia, seiring dengan usia dia, itu nanti akan baca cerita Nini Ante yang sesungguhnya. Gitu Bu Lina ya, Bu Guru ya. Jadi sangat apresiasi ya. Memang harus seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman guru, terutama TK ya. Jangan takut memunculkan tokoh-tokoh klasik dengan dongeng-dongeng modern. Bahkan mungkin Nini Ante bisa jadi ternyata Nini Ante adalah tukang gorengan misalnya, nggak masalah juga gitu. Itu ya Bu Lina ya. Mudah-mudahan kejawab. Terima kasih. Terima kasih Kang. Satu lagi nih, misalnya, di dalam dongeng itu ada, sebuah konflik yang mengharuskan, misalkan, berantem, misalkan, misalkan naga nih, naga memakan bulan dan lain sebagainya, itu boleh atau, jangan gitu? Kalau jadi judul boleh, kalau jadi judul boleh, tapi kalau kemudian direfleksikan dalam cerita itu nggak boleh, gitu. Mungkin kayak kan ada ya cerita, eee, ada kalau nggak salah ada buku picture book yang bulan apa sih namanya, bulan dimakan naga kalau nggak salah. Tapi dalam ceritanya emang bukan bukan bulannya dimakan naga, tapi bulannya diumpetin oleh naga gitu kira-kira. Jadi kan gini, bahasanya kan sebutnya kan hilang kan, bulannya hilang. Nah, hilangnya itu kenapa? Dimakankah, diumpetinkah, atau disamarkankah gitu. Jadi pilih yang paling aman buat anak-anak. Gitu, Bu Guru. Mudah-mudahan kejawab. Sangat kejawab dan mudah-mudahan ini, eee, kesan yang bagus saya bisa mengikuti, pelatihan-pelatihan Kang Ali lainnya. Sip, monggo monggo. Terima kasih Bu Lina ya. Iya, sama-sama.
Kak Dian di mute. Sampai lupa nge-unmute. Saya ngasih denger jawaban. Oke, terima kasih Mbak Lina untuk pertanyaannya, ditunggu karyanya. Kita ke penanya berikutnya, ada Kak Hendri Setiawan. Silakan. Itu Kak Rizky udah open kayaknya. Iya, belum bisa audionya tadi, Mas Ali. Oke. Sip, monggo. Ya, halo. Halo, Dengar iya. kan? Halo. Ini kalau ini dongeng kan tentang kue ya. Iya. Kalau misalnya kan tadi ada kue apa ya, kue putri salju, jahe. Nah, kalau kan kue putri salju itu kan apa kayak lembut ya gampang tabur gitu. Itu boleh nggak sih diceritain kayak dia lemah, gampang hancur itu masuknya ngeri nggak sih itu ya? Takutnya itu. Sama boleh nggak misalnya tokohnya orang biasa loh, anak-anak itu atau tokoh fantasi, makhluk fantasi gitu di dongengnya. Kak Hendri, posisi di mana Kak Hendri? Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung, Lampung ya. Itu aja Kak Hendri pertanyaannya. Sama apa lagi ya? Ini sih referensi bacaan kan Oh iya. baru mulai ini biasa nulis dewasa kan jadi agak bingung. Sama perjenjangan sih itu aja. Masih bingung perjenjangan segala macam gitu. Agak bingung. Oke, siap. Oke, saya jawab ya Kak Hendri ya. Jadi putri salju nggak masalah kita sebutin bahwa dia memang rapuh, dia memang gampang pecah, rentan. Nah, sekarang bagaimana kemudian memperlakukan kue yang rentan pecah dan sebagainya supaya tidak pecah kan gitu, Kak Henry. Jadi tetap cari solusi positif, bukan kemudian mencari solusi yang membuat anak-anak malah takut gitu. Satu itu. Yang kedua, nggak masalah juga tokohnya manusia. Contoh yang sangat populer, lagi-lagi sudah di sini juga ya Mbak Dian ya. Kan mungkin pernah baca juga teman-teman ya tentang seorang anak kecil yang lagi ngelihat bapaknya bikin keranjang. Kemudian si anak kecil nanya kan, "Yah, keranjang itu buat apa?" Kata si ayah, "Keranjang ini untuk membawa kakek ke hutan. Karena kakek sudah mulai merepotkan." Kemudian si anak ngomong begini, "Oh, kalau begitu, kalau ayah sudah tua, aku juga akan buat keranjang untuk ayah, untuk membawa ayah ke hutan gitu." Itu kan pesannya dalam banget kan? Ya tentu ceritanya nggak sependek itu ya, eh, panjang gitu. Ini pendek karena di sini nanti habis soalnya durasinya. Gitu Kak Henry. Jadi nggak masalah. Itu kan kalau kalau kita kalau kita mau berpikir jauh, sangat jauh gitu. Ketika itu yang membaca orang Indonesia, itu mungkin akan berpikir bahwa oh itu settingnya di Lampung. Mungkin kalau yang baca orang Semarang, oh settingnya di Semarang gitu. Itu yang dimaksud dongeng gitu. Jadi kemudian bisa bisa mereduksi, bisa bisa mengikuti, bisa menyesuaikan dengan ya pengetahuan kita gitu. Gitu Kak Henry. Nah, tentang perjenjangan dan sebagainya, itu nanti mungkin kaitannya sama picture book ya. Mas Indra bikin kelas picture book boleh kok. Cuma yang panjang ya, panjang banget kalau udah ngamain picture book. Kalau yang ini ikutnya jenjang C, teman-teman. Jadi kelas SD kelas 4 sampai kelas 6. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kejawab ya Mas Henry ya di Bandar Lampung. Dari Gorontalo ke Kuningan ke Bandar Lampung. Sekarang ke Aceh. Mas Rizky, Mbak Dian. Oke. Silakan Mas Rizky, mikrofonnya sudah berfungsi ya. Assalamualaikum Mas Mbak, terdengar suaranya Mbak? Salam ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya. Jadi saya suka menulis dongeng itu dongeng modern yang ada diselipkan unsur sainsnya. Cuman pernah sekali waktu nulis seperti itu
panitianya itu bilang kalau lebih baik kalau sains-sains gini tidak dimasukkan saja. Nah, jadi saya mau menanyakan pendapat Mas Ali juga. Gimana apa sains itu apa cuman karena katanya fokusnya itu di buku pelajaran saja kalau sains. Kalau untuk dongeng itu fokusnya ke hiburan dan pendidikan karakter. Jadi bagaimana pendapat Mas Ali dan kalau memang boleh apa ada batasan-batasannya untuk memasukkan sains atau pelajaran yang lainnya. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Mas Rizky di mana Acehnya, Mas Rizky? Di Birun. Oh, Biren ya. Oke. Pertanyaannya yang sangat menarik ya Mbak Dian ya. Justru begini ya, sains itu kan kesannya sulit ya, Mas Rizky ya, teman-teman ya. Ketika ditulis dalam bentuk dongeng, itu bikin anak-anak merasa nggak sulit. Itu hebatnya dongeng gitu. Jadi bukan nyalahin ya, akan sangat mudah kita menyampaikan sebuah sains melalui dongeng. Kebayang nggak gini ya contohnya Mas Rizky ya, ini contoh yang paling simpel lah. Saya pernah nulis tentang bunyi bel misterius gitu contohnya ya. Jadi kita mau cerita tentang bahwa ada bel itu tiba-tiba berbunyi ketika ada hujan dan ada badai, ada petir. Dan ternyata itu konslet. Itu kan kalau kita jelaskan dalam bentuk buku pelajaran nggak menarik. Satu. Yang kedua, kalau kita jelaskan secara detail pun anak-anak belum tentu paham. Tapi ketika kita jelaskan dengan sebuah dongeng yang menarik ya, ada tokohnya, ada alurnya, ada hal-hal lain yang kemudian mengungkapkan bahwa oh ternyata bunyi bel misterius itu karena air yang masuk ke dalam bel. Itu kan anak-anak lebih paham dan mudah nangkep gitu, mudah nempel dibandingkan dengan pelajaran yang sudah sedemikian rupa ya, sudah tebel-tebel gitu kan pelajaran kan. Gitu Mas Rizky. Itu pendapat saya seperti itu Mas Rizky. Dan saya banyak nulis cerpen, nulis dongeng yang berbau sains juga. Termasuk tadi ya, bunyi bel misterius atau kemudian formula ajaib. Jadi sebuah formula yang siapapun yang menghirup formula itu dia bisa menginginkan sesuatu tanpa menyentuhnya misalnya. Dan itu tentu dibuktikan nanti dengan sains ya. Gitu. Gitu Mas Rizky. Benar-benar kejawab ya Mas Rizky ya. Iya Mas, kalau batasan-batasannya apa ada misal dalam memasukkan sains itu? Oh, tentu batasannya sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Mas Rizky guru. Iya. Nah, berarti menyesuaikan aja. Jadi misalnya ketika kita misalnya nih kita akan ngomongin bel konsep itu kan ke anak kelas 1 beda ya sama anak kelas 3 ya. Pasti beda. Jadi menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan sasaran pembaca saja gitu. Jadi sangat fleksibel, nggak kemudian sangat saklek, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Gitu Mas Rizky ya. Mudah-mudahan kejawab. Iya, terima kasih Mas. Sama-sama Iya. Pak Guru. Seneng loh kalau ada Pak Guru, ada Bu Guru di sini Mbak Dian. Jadi nanti bisa diaplikasikan ilmunya langsung ya untuk siswa-siswa Iya, kalian. betul. Jadi kebayangkan mengubah matematika menjadi sebuah dongeng. Pernah ya waktu itu saya cerita ya. Saya punya buku, cuma nggak tahu lupa ada bukunya di mana deh. Ditulis oleh seorang guru matematika. Dia hanya mau bilang begini, teman-teman, Mas Rizky hanya mau bilang bahwa di dunia ini nggak ada yang namanya vampir, nggak ada. Kemudian apa yang dia ceritakan bahwa ada vampir, dia kemudian makan temennya lagi, gigit temennya, ya. Jadi setiap malam vampir itu harus menggigit satu orang. Sampai kemudian jumlahnya itu disinkronkan dengan jumlah penduduk di dunia. Ternyata nggak sama gitu.
dan membuktikan bahwa nggak ada vampir di dunia ini gitu. Itu kan menarik banget kan? Nggak perlu kemudian kita jelaskan dengan berpanjang lebar gitu. Gitu ya teman-teman ya. Mas Rizky ya. Makasih banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama. Ini jadi kebayang ya nanti teman-teman dengan berbagai macam latar belakang, baik yang guru matematika, mungkin guru PAI atau guru sains yang akan membuat dongeng, sekalipun nanti teman-teman juga ada yang berlatar belakang dokter mungkin, atau mungkin bekerja di bidang kereta api misalnya gitu ya. Jadi nanti hasilnya pasti bermacam-macam nih dongengnya. Oke, Betul. penanya berikutnya ada Mbak Ye, Ni Rahman, silakan. Ya, halo Kak. Halo, Halo. Izin off ya Kak ya. ya silakan. Izin off kamera. Ini saya mau nanya 2 pertanyaan ini Kang. Yang pertama tuh kan ini kan karena lagi proses belajar, jadi dalam tema sekarang ini kan kelas 4 ke atas ya. Nah itu bagaimana kita tuh menulis agar mereka tuh ngerti alur kita gitu. Apakah kita perbanyak dialog atau kita perbanyak cerita, alur ceritanya aja gitu, atau kita sisipkan setting-setting yang setting-setting dalam cerita itu tuh anak-anak kira-kira paham nggak ya? Soalnya saya punya anak ke SD tapi bagian masih level bawah. Ketika saya kasih cerita yang saya itu kadang dia bengong. Maksudnya apa sih Bun gitu. Jadi itu masih jadi momok saya ya dalam menulis. Jadi saya itu gimana ngerti gitu. Kemudian nomor 2 itu kan cerita anak misalnya tentang hewan-hewan. Kebetulan saya pernah menulis tentang hewan karnivora gitu. Nah, di dalam tulisan ini si karnivora ini harus memakan gitu. Jadi saya tuh bingung gimana cara menunjukkan kalau makanan dia adalah hewan juga gitu. Apakah kita jadi kayak kanibal gitu ya? Jadi anak-anak tuh jadi serem kan takutnya. Jadi itu gimana solusinya itu, Kang? Makasih. Oke. Di mana posisi Kak Yani? Kak Yani. Saya ada di Pekanbaru. Pekanbaru. Sekarang ke Pekanbaru kita Kak Dian. Mbak Dian. Iya. Terima kasih ya. Gini, kalau ngomongin tentang bagaimana menulisnya, pada akhirnya balik lagi nih kita ke perjenjangan. Gini, kalau untuk anak-anak level bawah ya, TK misalnya ya, sebaiknya memang tidak ada dialog. Jadi betul-betul naratif gitu. Cerita dari A sampai Z, cerita tentang contoh misalnya ada kue jahe yang dia itu suka ngumpet di pojokan meja karena dia malu. Kenapa malu? Karena bentuknya berbeda dengan kue-kue yang lainnya gitu. Sampai suatu kali dia dicari nih sama si pembuat kuenya karena banyak yang nyari kue jahe. Kenapa dicari? Karena kue jahe ketika dimakan membuat badan hangat. Dan kalau badan hangat jadi jauh dari sakit. Flu misalnya. Sejak itu kue jahe tidak lagi ngumpet di pojokan meja. Sebaliknya, dia akan selalu berada di depan. Itu pasti anak-anak paham. Beda kalau anak balita tadi ya, anak TK ya. Tapi kalau misalnya kita cerita dengan, yuk kita ngumpet yuk, kata jahe. Anak-anak nggak akan paham. Gitu. Kecuali dongeng ya, kita mendongeng. Jadi betul-betul memang mendongengkan sebuah cerita gitu. Dengan eksplorasi yang luar biasa ya pastinya ya. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak sudah kelas rendah atau kelas tinggi, kelas level C, itu harus dengan kombinasi, Kak Ye. Kombinasi antara deskriptif dengan dialog. Deskriptif dengan dialog. Jadi ada tentu tidak tumbang tindih tentunya ya. Jadi atur-atur sajalah gitu. Untuk mudanya sih memang sering baca
cerpen atau sering baca dongeng di majalah-majalah, Kak Ye. Karena kalau tidak baca ya kita tidak akan tahu gitu. Kan masing-masing kan punya peran ya. Kita menulis dongeng, kita menulis narasi atau deskripsi gunanya untuk apa? Dialog gunanya untuk apa gitu. Seperti itu. Jadi tentu kombinasinya sesuai porsinya gitu, nggak kemudian narasi, kemudian dialog terus, nggak seperti itu gitu. Relativitasnya sangat tinggi ya kalau untuk urusan ini ya teknis gitu. Tapi yang paling mudah adalah baca sebanyak mungkin yang sudah terbit, itu akan lebih mudah gitu. Gitu Kak, ya mudah-mudahan kejawab ya. Walaupun saya kan nggak puas. Yang satunya Kak, Kang. Yang apa? Yang Lupa. kalau hewan Oh, oke. memakan hewan. ya. Memakan hewan. Gini, nggak apa-apa. Dengan catatan begini, jadi yang makannya itu nggak pakai taring. Contoh misalnya apa ya? Plankton itu hewan bukan? Plankton. Hewan ya, plankton ya. Jadi bener ya, Mbak Dian ya? Iya. Hewan ya. Jadi yang gigitnya itu bukan, kan kalau harimau kan serem ya. Ya. Ya, harimau kan serem kan, dia harus mencabik dan sebagainya kan. Beda kalau misalnya ikan gitu, ikan mah cuma makan doang gitu kan. Jadi bagaimana binatang makan binatang dengan proses yang kemudian tidak membuat anak-anak takut. Tentu menyesuaikan dengan usia anak-anaknya ya. Jangan anak-anak usia TK dikasih harimau yang sedang mengejar kijang gitu. Itu kan menyeramkan banget gitu. Kita aja kalau lihat serem kan, apalagi anak-anak. Gitu, Bu Ye. Bu Ye ya? Iya, iya Kang. Oh, Ketangkep makasih ya, ya Bu Kang. Ye ya? Iya, ini Kang kalau misalnya ada tulisan predator gitu, anak-anak usia segitu udah paham ya Kang ya? Misalnya Eh, predator seperti itu, apa harus anak dihindari? seusia berapa nih? Usia 4 kelas 4 ke atas gitu? Boleh. Predator Oh, boleh. yang TK Atau ya nggak bisa ya? TK belum bisa. Predator masih boleh. Jadi gini, bayangin, maaf, kalau ada istilah-istilah yang memang ragu-ragu buat kita munculkan, jangan dimunculkan. Tapi kalau tetap dimunculkan, karena memang tidak ada istilah lain, dimunculkan, tapi nanti di bawahnya ada penjelasan. Apa istilahnya? Footnote ya. Footnote boleh. Atau istilahnya apa dalam dunia perbukuan ya? Kok lupa saya. Catatan kaki. Bukan catatan kaki, istilahnya apa ya? Itulah pokoknya lah. Iya Kang, makasih Kang. Sama-sama. Glosarium ya. Glosarium, bener glosarium. Oh. Aduh. Iya Kang, makasih banyak. Makasih Kak Dian. Sama-sama Kak Ye, mudah-mudahan kejawab ya. Iya, makasih. Kita ke penanya berikutnya, masih ada waktu nih. Ada Kak Novelin Tambunan, silakan. Jangan-jangan di Medan nih kita nih. Ya. Dari Pekanbaru ke kok di offline lagi. Silakan Kak Novelin. Silakan Kak Novelin. Baik, Mbak Dian dan Kang Ali, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, saya ingin bertanya, Mbak dan Kang Ali, apakah bisa buat tema yang lebih relevan dan menarik, seperti dicontoh untuk anak yang sekitar usia 5-12 tahun di era digital saat ini? Misalnya kayak ada tentang persahabatan, keberanian, dan itu bagaimana sih cara menyisipkan pesan moral secara halus dan tidak menggurui dalam cerita itu. Terima kasih. Sama-sama. Kak Novelin posisi di mana Kak Novelin? Halo, Kak Novelin posisi di mana? Medan, Kang. Oh, benar Kak Dian. Habis dari Pekanbaru kita ke Medan Kak Dian. Oke, Kak Novelin. Kalau untuk tema kali ini memang temanya tentang kue kesukaanku. Tapi kalau Kak Novelin memang menulis
tema yang lain nggak masalah juga, tapi mungkin bukan untuk sini ya, mungkin untuk penerbit yang lain. Terus tadi kan terus kan tadi bilang 5 sampai 12 tahun ya. 5 sampai 12 tahun itu terlalu panjang, terlalu jauh rentangnya. Jadi pembagiannya begini, pembagian yang paling mudah ya, teman-teman semua nih kalau mau nulis cerita anak itu pembagiannya begini. Pertama adalah jenjang TK. Ya, jenjang TK. Jadi 0 sampai 7 tahun. Kemudian kelas rendah, kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 SD. Itu kalau pembagian yang paling mudah yang biasa dilakukan oleh penerbit. Nah, tapi kalau yang kemudian dilakukan oleh Badan Bahasa itu perjenjangan namanya. Itu lebih rigid lagi, ada jenjang A, B1, B2, B3 dan itu panjang banget gitu ngejelasinnya. Gitu kan Novelin ya. Jadi tema tentang persahabatan boleh untuk anak TK, tapi tentu cara berceritanya berbeda. Tema persahabatan untuk anak kelas rendah pun nggak masalah, ya. Kelas 1 sampai kelas 3 SD nggak masalah, tapi tentu cara penceritanya pun berbeda. Pun kalau menulis dengan tema persahabatan di kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pun cara ceritanya berbeda, bentuk ceritanya berbeda gitu. Masing-masing punya kriteria gitu. Yang di TK mungkin cuma 500 kata, kemudian yang kelas 1 sampai kelas 3 SD mungkin sudah mulai 2 lembar halaman, nanti yang 4 sampai 6 mungkin bisa 5 halaman gitu. Itu mudah-mudahan kejawab ya Kak Novelin ya, atau ada yang ketinggalan? Ada satu lagi Apa Mbak Dia? tentang bagaimana cara memberikan pesan tanpa menggurui. Oh, bagaimana cara memberikan pesan tanpa menggurui? Gini, teman-teman nulis aja cerita dari A sampai Z, karena itu pasti nanti pesannya akan nyampe gitu. Jadi nggak kemudian contoh pesan yang menggurui adalah ketika dalam cerita itu sudah memasukkan tokoh ibu misalnya, atau tokoh ayah, atau tokoh orang dewasa yang lainnya. Itu rentan sekali dengan menggurui. Batasnya gini. Kalau masalahnya itu diselesaikan oleh orang dewasa, itu menggurui. Tapi kalau masalahnya diselesaikan oleh anak itu sendiri, nah itu tidak menggurui. Itu sih yang paling mudah batasannya ya. Gitu Kak Novelin, mudah-mudahan kejawab ya Kak Novelin ya. Baik, Kang. Terima kasih ya, Kang. Sama-sama. Pengen ke Medan lagi saya, udah lama nggak ke Medan. Ya, sepertinya tadi Kak Novelin masih adik ya. Oh adik ya. Suaranya masih imut-imut gitu. Udah ikut Masih kelas SD tulisan. jangan-jangan ya. Ditunggu hasil karyanya. Oke, kita ke penanya berikutnya ada Kak Kezia, Karina Gozali. Silakan, di mana Kak Kezia? Selamat malam, Kak. Suaraku bisa kedengeran? Iya, kedengeran. Malam. Oke, ya selamat malam Kak Ali, Kak Dian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bertanya. Aku mau menanyakan tentang ini sih, kalau mungkin untuk bagian anak-anak, saya sendiri sekarang lagi ngajar untuk TK. Dan biasa kalau saya ngajar sama anak-anak, ada bawa cerita, mereka kan cenderung ngikutin alur yang diarahin. Kalau kita ini mendongeng tapi ya, dengan ceritanya mendongeng. Eee, Cenderung mereka ngikutin alur dan kayak, eee, cross question misalnya iya atau tidak, kalau misalnya kita nanya biru atau merah gitu. Ketika di antara kita guru-guru mau supaya mereka critical thinking-nya jalan, kita mau coba bikin open question gitu. Nah, kalau misalnya kita mau coba ke dalam tulisan, misalnya kayak untuk yang umur 6, umur 7 kan mereka udah mulai baca juga gitu, bahkan udah ada yang memang bisa baca buku. Ketika kita mau coba kalau tulis dongeng untuk anak TK, memungkinkan nggak sih kalau kita pakai alur mundur untuk melatih bagian ini juga? Jadi misalnya kita udah ketemu
jawaban dari satu misterinya itu seperti ini. Kita tahu di awal. Nah, baru di build up gitu eh, ke kenapa hal itu bisa terjadi ke belakangnya. Kira-kira kalau kayak gitu masih cocok gak sih untuk jenjang yang tadi kalau Kak Ali bilang untuk TK 0 sampai 7 tahun gitu. Atau mungkin itu terlalu early dan mungkin ke kelas rendah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Kezia. Senang banget ya kalau banyak anak muda yang ngajar TK ya. Karena saya yakin banget perlu banget kelas-kelas TK itu diajar oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau kita nulis untuk anak TK memang lebih baik alur maju, Kak Kezia. Karena memang mereka masih kan dia kan kalau ngelihat itu kan satu potretan ya. Dia itu kalau lihat sesuatu itu cuma satu kali chapter. Makanya ketika kita cerita pun kita nggak bisa tuh ada flashback ke belakang misalnya. Ada ada sesuatu yang kemudian membuat konsentrasi dia lewat gitu. Dan anak-anak usia 5 tahun atau 6 tahun itu kan daya konsennya kan sesuai dengan usia kan. Anak-anak 5 tahun daya konsentrasi cuma 5 menit doang. Anak-anak usia 6 tahun daya konsentrasinya cuma 6 menit doang gitu. Makanya mereka masih belum memahami flashback, masih belum memahami hal-hal yang kenapa? Karena pengalaman mereka belum banyak gitu, belum banyak. Nah, saya banyak nulis cerita untuk anak TK itu yang berkaitan dengan pengembangan diri, Kak Kezia dan teman-teman. Contoh misalnya yang paling mudah ya, aku bisa pakai baju sendiri, aku berani ke dokter, gitu-gitulah kira-kira. Tentu dengan berbagai versi ya, ada yang tokohnya manusia, ada yang tokohnya binatang gitu. Gitu Kak Kezia. Bahkan anak kelas 1 sampai kelas 3 pun kalaupun flashback bukan flashback ya, tapi back story gitu doang. Jadi gini, contohnya gini, dia dia suka makan. Contohnya apa ya? Dia suka teriak karena waktu kecil ketika selalu dipanggil dengan teriakan oleh orang tuanya, contohnya kayak gitu. Itu kan backstory, bukan flashback. Jadi kita menulis cerita untuk memberikan penjelasan bahwa dia suka makan buah karena di rumahnya selalu banyak buah. Nah, itu nggak masalah. Itu masih bagian dari alur maju gitu. Gitu Kak Kezia ya, mudah-mudahan kejawab ya. Nggak kedengar Kak Kezia? Ya, suaranya tidak terdengar. Oke, sudah terjawab ya, Kak Kezia. Kita ke kolom chat. Udah Oh, dengar? oke, sudah. Udah. Iya, terima kasih ya Kak Ali untuk jawabannya. Intinya mungkin eh, untuk mengklarifikasi, jadi mungkin kalau untuk usia yang masih kecil ini lebih kayak ini kenapa bisa begini, tapi bukan flashback sampai jauh banget gitu ya. Iya, Oke, baik. betul. Terima kasih Kak Ali. Sama-sama Kak Kezia. Oke, nah, berkaitan dengan tema malam hari ini, kue kesukaanku, tadi ada beberapa pertanyaan. Ini maksudnya apakah tokohnya yang harus kue atau tokohnya manusia yang mengolah kue? Atau seperti tadi pertanyaan dari Kanovelin ya, temanya persahabatan atau mungkin maksudnya tadi seperti kue jahe tadi, temanya juga sebenarnya tentang pengembangan diri ya, Mas Ali ya, tentang rasa Iya, percaya diri. Seperti itu juga bisa ya. Jadi tadi minta penjelasannya tentang yang tokohnya harus kue ataukah harus manusia yang mengolah kue seperti apa? oke. Kalau teman-teman mau mudah, ambilnya tokoh kue aja deh. Itu akan lebih mudah teman-teman. Supaya nanti teman-teman tidak terjebak dengan ada seorang anak yang bikin kue gitu kan. Nanti jatuhnya nggak dongeng lagi gitu. Tapi kalau tokohnya sudah kue, itu udah otomatis jadi dongeng teman-teman.
Ya, clear ya, biar nggak ragu-ragu lagi teman-teman. Nah, teman-teman kan juga ini dari seluruh Indonesia ya. Bisa nih tokohnya kue-kue khas dari daerah teman-teman. Saya juga Nah, pengen tahu itu nih, dia. di Palembang tuh ada kue apa gitu ya. Di Medan dan di mana tadi ada di Sulawesi dan berbagai macam kota. Ini pasti seru banget ya tokoh-tokohnya pakai kue-kue khas di daerah teman-teman. Apalagi mau Ramadan yang kalau sore takjil dijual itu biasanya roti khas ya, kue khas. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi tentang do and don'ts-nya ya, Mas Ali. Ada dari Mbak Fatima. Terkait dengan kekerasan. Yang boleh dimasukkan ke cerita apa saja ya? Mungkin Mas Ali juga jangan bosan ya jawab pertanyaan ini ya. Saya Oh, juga sering. siap. Siap, Median. Jadi, kalau kita mau ngomongin kekerasan, pembulian misalnya, lebih baik ambil yang sebelum atau sudahnya, teman-teman. Contoh misalnya, akibat dari pembulian apa gitu. Apa sih yang dilakukan sebelum terjadi pembulian gitu. Jadi jangan kemudian prosesnya gitu kan, sampai ada yang dipukul, sampai ada yang di macam-macam gitu lah kira-kira lah. Dalam cerita sudah cukup drakor aja deh gitu kan. Yang kayak gitu gitu. Jangan masuk ke cerita anak. Gitu Kak Dian, mudah-mudahan kejawab. Oke, gitu ya Mbak Fatima. Jadi kalau tanya apakah bisa model kelahi, jangan. Perkelahiannya jangan. Pokoknya jangan detail ada menggenggamkan, melepaskan pukulan atau apa, jangan, nggak boleh. Oke, tadi sudah terjawab. Ke bawah lagi ada. Nah, ini terkait dengan dongeng ya. Dongeng itu kan identik dengan hayalan. Tapi tetap harus ada logikanya. Minta penjelasannya dong Mas Ali dari Mbak Isti nih, penjelasan logika dalam cerita hayalan itu seperti apa? Oke, saya share lagi tadi ya. Saya share tadi lagi ya, Mbak Dian ya, yang contoh. Mana? Sudah kelihatan? OTW sepertinya belum terlihat. Oh ya, belum, masih gelap. Seperti Indonesia, gelap. Gini, contohnya gini, jadi gini teman-teman. Eh, Setiap cerita atau setiap dongeng yang kita buat pasti ada logikanya. Pasti ada logikanya masing-masing, teman-teman. Baik yang kemudian mungkin secara kasat mata logis, ataupun memang logika yang ada di dalam cerita. Nah, kalau di sini saya mencoba membuat logis sebuah cerita dengan tema pengembangan diri. Tadi yang Mbak Dian ya. Ya. Tokohnya tentang kue gitu. Jadi ada kue jahe. Dia tuh ngumpet. Sebetulnya cerita ini kalau tokohnya manusia pun nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah. Jadi bisa terjadi juga di dunia nyata kan gitu kan. Cuma kemudian jadi ini sebetulnya cerita biasa aja gitu kan, nggak luar biasa banget. Jadi luar biasa, nah ini pentingnya teman-teman. Jadi luar biasa karena kemudian cerita yang sudah sering terjadi di dunia nyata, kita angkat dalam sebuah dongeng dengan tokoh kue jahe. Bayangkan teman-teman di sebuah toko kecil gitu, di sebuah toko kue ya, dengan berbagai macam kue, kemudian ada kue jahe yang ngerasa jelek gitu. Rasa jelek, rasa mungkin saya tidak akan dibeli oleh orang gitu. Mungkin saya tidak akan dibeli, tidak akan apa gitu kan. Makanya dia ngumpet gitu. Dalam dunia nyata juga terjadi kan. Orang-orang yang rasa jelek mungkin akan minder lah, akan apa gitu. Jadi logika cerita tetap dibangun walaupun kita sedang menulis dongeng. Gitu. Mudah-mudahan ketangkep ya. Agak jelimet saya jawabnya, Mbak Dia. Ya, jadi misalnya apa namanya tadi ya kue jahe. Nah, secara logika ya memang
bentukannya warnanya coklat gelap Oh, gitu ya. ya coklat gelap, bentuknya juga nggak jelas kan? Ya, Karena nggak dicetak kan? ya. Gitu. Jadi tetap harus masuk logika. Mungkin Mbak siapa tadi yang nanya, mohon saya lupa. Nanti bisa di-share idenya seperti apa, barangkali bisa Nah, direview ya. boleh. Ada yang nanya soalnya, minta direview sedikit tentang idenya. Kalau dongeng ada dua tokoh, kue yang sama-sama minder, tapi saat keduanya disajikan bareng akan jadi enak gitu. Oh, Gimana tuh Mas Ali? iya malah menarik kan? Artinya kan itu jadi masuk ke tema gotong royong kan? Ya kan? Jadi gotong royong, jadi sangat Pancasila gitu. Kolaborasi Pancasila, ya. kolaborasi gitu. Malah menarik. Tinggal bagaimana dengan ide yang sudah menarik itu jadi lebih menarik ketika dituliskan itu aja. Jadi teman-teman jangan overthinking, jangan eh bahwa ceritanya harus yang gimana gitu, nggak seperti itu juga gitu. Bisa jadi kayak si kue jahe tadi, sebenarnya insecure gitu loh Mas Ali. Iya, insecure kan. Oke, tadi Mbak Sri Justina ini idenya udah keren, tinggal bagaimana cara menyampaikan storytelling-nya ya jadi dongeng yang cakep. Oke, kemudian ada nih dari Mbak Lutfah. Oh, tadi sudah terjawab ya. Setuju kue khas daerah. Oke. Nah, untuk batasan kata di dongeng kali ini nanti akan diinformasikan detailnya di community ya, Kak Zaya. Assalamualaikum Kak Ali, Mbak Dian. Kalau dongeng ini nih. Ini juga tadi saya juga kepikiran pertanyaannya. Kalau dongeng tentang kue, anak bertanya kasihan kuenya dimakan, mending kue yang nggak laku. Gimana menurut? Kue anak bertanya. Kasihan kan kalau laku malah dimakan. Oh, ya nggak usah diceritain dimakannya gitu. Kan di sini kan dia bilang lah cukup dengan di yang jahe aja di cerita jahe aja udah ini kan jelas kan. Saya tidak akan menceritakan bahwa bagaimana orang-orang menikmati ketika makan kue jahenya gitu, enggak kan? Jadi tetap dilihat dari sisi dia berada di toko gitu. Nah, mungkin ya kalau tadi tanyanya logis apa tidak logis, gini, ketika kue jahe ini kemudian bisa ngomong, bisa berdialog gitu dengan apa namanya, dengan si dengan si pen, Baju. eh, eh, nah itu baru gitu dengan orang gitu itu baru nggak logis gitu. Kecuali memang ini berada di dunia ajaib, itu beda lagi gitu. Ini kan di sini saya menceritakan di dunia nyata, ya settingnya dunia nyata. Tapi kemudian tokonya adalah kue jahe dan mereka pun ketika berdialog dengan sesama kue jahe gitu dan tidak juga dengan putri salju atau nastar gitu. Kebayangkan kue jahenya diem ngeliatin ya ampun itu kue salju putih gitu kan, cakep gitu kan. Ih nastar ada apa namanya di atasnya Glowing. glowing dikasih topi dan sebagainya gitu kan kebayang banget kan teman-teman. Saya akan tulis ini gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Oke, jadi nggak usah dibahas yang kuenya dimakan ya nanti jadi bullying ya, jadi sesuatu yang don't study yang tidak boleh tadi. Jadi fokus Iya. pada wah kue jahe ini punya manfaat banyak, jadi dia itu nggak perlu insecure karena ternyata punya banyak kelebihan gitu, Kak Devita. Oke, dari Kak Embun, minta tipsnya dari Mas Ali, bagaimana cara mengatasi writer's block saat menulis dongeng anak-anak. eh Kalian pernah ngalamin nggak sih?
Hampir nggak pernah Mbak Dian. Kenapa? Karena saya selalu menggunakan cara ini Mbak Dian. Jadi saya ketika akan nulis, pertama tentukan tema dulu. Setelah itu cari idenya. Setelah itu cari tokoh, setting, dan alurnya. Setelah itu bikin ringkasan ceritanya. Nah, kalau hal-hal ini sudah ada, insya Allah nggak terblok lagi gitu. Gitu, Kak Embun. Jadi coba cara ini dipraktekkan. Memang harus sabar ya, harus sabar gitu. Ketika kita nulis, kalau ritual ini sudah dilakukan, insya Allah nggak akan tidak akan ada writer block. Saya jadi ingat Radit pernah ngomong Mbak Dian. Sebetulnya dalam dunia menulis tidak ada yang namanya writer block. Yang ada adalah males baca katanya. Aduh, nampol banget kan? Betul, betul. Aduh, bukan saya loh itu ya, Radit loh yang ngomong ya. Iya, karena memang ketika penulis itu kan harus menulis. Nah, tabungan kata-katanya itu dari mana kalau bukan dari bacaan. Jadi Iya, untuk memperkaya betul. harus banyak membaca. Bisa juga baca-baca di Instagramnya Mas Ali ya. Itu Ya, banyak boleh. lucu-lucu, gemes-gemes ya. Dan di si publishing juga di webnya atau mungkin bisa beli buku-buku dari si publishing dari cerita-cerita yang kemarin lolos nih, yang dari kelas menulis sebelumnya bisa dijadikan referensi untuk menghindari juga dari writer's block karena bisa banyak dibaca. Iya. Nah, yang terakhir, Kak, kalau cerita kue-kuenya seolah-olah jadi manusia gitu bisa. Oh iya, berkaitan dengan tadi yang Mas Ali sampaikan, boleh ngobrol nih kue sama kue asal berada di dunianya mereka gitu Iya. ya. Minta penjelasannya lagi dong Mas Ali dari ini pertanyaan dengan Mbak Surya Tresna. Oke. Misalnya kue di sekolah atau gimana kuenya sekolah atau seperti apa? Gini, kan gini ya, dalam dongeng itu kan juga ada ini, ada soft dan hard ya. Sama kayak fabel. Fabel itu ada soft, ada hard. Jadi soft fable itu memang betul-betul cerita binatang. Jadi cerita kejadian yang ada di binatang. Tapi kalau hard fable itu binatangnya jadi manusia. Dan kalau saya lebih senang yang soft Mbak Dian dan teman-teman. Jadi anak-anak malah merasa lebih relate, lebih sesuai dengan dia gitu dibandingkan ketika kita bikin hard fable. Ada contoh ya hard fable misalnya serigala pergi ke sekolah, kehujanan dan sebagainya, pergi ke mall gitu-gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi saya lebih memilih yang soft fable gitu. Termasuk di ini juga sama di dongeng kue. Jadi jangan kemudian kebayang ya misalnya ada kue jahe sekolah gitu kan, pakai seragam sekolah, mendingan nulis anak sekolah aja kalau kayak gitu mendingan dibandingkan kue-kuenya itu di ruang sekolah gitu. Kecuali balik lagi kita bikin dunia di antah barantah ya yang memang gini dalam bayangannya gini, ada dunia kue di sana gitu. Nah, masing-masing kue ingin bagaimana tampil menarik misalnya atau membuat si kue itu lebih bernilai misalnya. Jadi mereka belajar etiket gitu misalnya. Itu nggak masalah. Jadi emang dari awal udah dibentuk dunianya gitu. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk ada kue jahe ke sekolah, ketemu sama temen-temennya, pergi ke mall atau apa gitu, mendingan jangan deh gitu. Itu buat saya ya. Jadi saya lebih suka yang kalaupun dongeng yang soft, mau itu fabel ataupun murni dongeng gitu. Gitu teman-teman. Tantangan juga lah ya. Jadi bagaimana sih membuat dongeng yang menarik, yang bikin anak-anak itu inget terus gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ali. Iya, karena kan supaya terngiang-ngiang terus itu harus ada ending yang menggema ya, kalau kata Mas Ali ya. Iya, betul.
Ini pertanyaan terakhir, tapi saya juga penasaran. Kue dan sendok bisa ngobrol nggak ya? Kalau Oh, di dunia itu gimana Mas Ali? bisa. Jadi selagi termasuk di sini juga bisa teman-teman yang kue jahe bisa ngobrol sama sama putri salju sama kastengel nggak masalah. Bisa-bisa aja gitu. Begitu ya, Mas Hengki ya. Tinggal gimana aja cara menyampaikannya supaya menarik dan bisa relate dengan apa namanya tadi dengan logika supaya tetap bisa masuk walaupun Iya. dongeng. Ini Oke. Hengki Lee, ada banyak banget yang sudah sering ikut nih kelas saya nih Mbak Dian. Oh, Artinya mudah-mudahan nggak bosan ya Mbak Dian ya. Balik lagi, saya takut bosan aja Mbak Dian. enggak dong, nggak bosan dong. Kita senang refresh lagi dan selalu ada yang baru. Karena hari ini tadi kita ngebahas tentang soft fable dan hard fable ya, di mana Nah, mungkin setiap penulis punya kesukaan sendiri-sendiri gitu atau mungkin ya, punya ini ya Mas Ali ya punya reference. karakteristik gitu ya sendiri-sendiri di mana ada yang suka hard fable atau soft fable. Wah, big fans kata Mas Yongki nih. Ya, mudah-mudahan habis ini bisa nulis di si publishing, bahkan kumpulan dongeng nggak masalah juga kan di publishing kan, kalau banyak udah banyak gitu. Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan jam pas 9:30 malam. Tadi di kolom Q&A juga sudah terjawab. Lalu di kolom chat juga sudah terjawab. Dan yang sudah resen juga sudah terjawab. Diskusi kita malam hari ini harus berakhir. Tapi sebelum berakhir, saya ingin ada closing statement dari Mas Ali. Boleh, silakan. Apa ya? Udah habis. Ya, karena ini dongengnya tentang kue, teman-teman silakan mengeksplorasi kue di daerahnya masing-masing dengan berbagai macam versi ya. Karena perlu banget loh teman-teman, perlu banget anak-anak sekarang tahu kue kue khas di daerah masing-masing. Selain nanti anak-anak yang baca lebih mengenal kue-kue yang ada di daerah masing-masing, mereka juga pasti akan mendapatkan sesuatu gitu. Akan mendapatkan sesuatu hal positif dari kue yang kita tulis. Itu mungkin bagian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Iya, karena dari seluruh Indonesia, betul tadi ya, supaya bisa mengeksplorasi kue-kue yang ada di masing-masing kota teman-teman. Bukan hanya kuenya aja, tapi juga nilai-nilai dari dongeng yang akan Yap. diangkat. Sebelum berakhir, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kita persiapkan kamera. Oke. Ada 6 slide. Saya akan hitung untuk di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sudah tersimpan. Kita ke slide kedua. Luar biasa masih pada on nih. Oke, saya tunggu pada nyalain kamera. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kita ke slide keempat. 1, 2, 3. Kita ke slide kelima. Dan slide ke-6. Baik. Kembali dulu ke slide awal. Ya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula lah kegiatan kita malam hari ini. Kelas menulis cerita anak di angkatan ke-8 dengan tema kue kesukaanku. Nah, dari teman-teman nanti bisa baca-baca informasi yang akan dikirimkan oleh admin dari si publishing tentang ketentuan kepenulisan dan akan dibagikan juga rekaman kelas malam hari ini, lalu PPT atau materi kelas malam hari ini. Kemudian untuk sertifikat juga ada yang bertanya.
diberikan jika teman-teman sudah mengirimkan hasil karyanya. Jadi dari kelas malam hari ini mumpung idenya masih berapi-api ya, udah kebayang nih ada yang kue di rumah, di tetangganya mungkin jualan kue daerah apa, langsung idenya ditulis supaya tidak mengalami tadi writer's block ya, kalau saya nggak salah gitu. Oke, saya MC sekaligus moderator malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Mas Ali Mahir dan terima kasih kepada Si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertema literasi untuk kita dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sampai malam hari ini masih on di 100 lebih ya, luar biasa tenaga energinya dan antusiasmenya menular sampai ke Semarang. Baik, sampai jumpa lagi di kelas-kelas si publishing berikutnya. Besok akan ada kelas lagi ya. Jadi ikuti terus Instagram si publishing sampai tanggal 29 full kelasnya insya Allah ya. Sampai jumpa Mas Ali, terima kasih energinya malam hari ini. Terima kasih Mbak Dian. Izin ya. Ya, semoga Mas Ali.